Bagaimana matematika membangun dunia dari piramida hingga pi? Bagaimana mungkin manusia kuno membangun keajaiban dunia tanpa alat modern? Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak sejarah matematika dari Mesir kuno, Babilonia, hingga Yunani, dan menemukan bagaimana angka dan pola menjadi fondasi peradaban. Temukan filosofi di balik geometri, rahasia angka 60, dan bagaimana pemikiran kuno masih membentuk dunia modern kita. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Bayangkan ini, sebuah gurun yang tandus, matahari yang membakar, dan di tengahnya berdiri piramida raksasa yang menjulang tinggi. Ribuan tahun lalu, tanpa mesin, tanpa komputer, manusia membangun keajaiban dunia. Bagaimana mungkin? Jawabannya tersembunyi dalam bahasa yang paling tua di dunia, matematika. Mari kita kembali ke 4.000 tahun yang lalu, di tepian Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno bukan hanya soal Firaun dan mumi. Mereka adalah para pemikir, arsitek, ahli ukur. Mereka tahu satu hal penting. Untuk membangun sesuatu yang abadi, mereka membutuhkan lebih dari sekadar batu. Mereka membutuhkan struktur. Mereka membutuhkan rumus. Dan dari sinilah geometri lahir. Ketika para pekerja mengangkat balok-balok batu raksasa, mereka membawa serta prinsip matematika. Segitiga 3, 4, 5, membentuk sudut siku-siku. Prinsip ini tampak sederhana hari ini, tapi bagi Mesir kuno, ini adalah revolusi. Bahkan pembagian lahan pertanian di sepanjang Sungai Nil dilakukan secara matematis setelah banjir musiman. Tanpa catatan digital atau satelit, mereka mengandalkan perhitungan tangan dan akurasi yang luar biasa. Sekarang, kita pindah ke Babilonia, wilayah antara Sungai Tigris dan Efrat. Disinilah angka mulai berbicara lebih dalam. Mereka menciptakan sistem bilangan berbasis 60. Kenapa 60? Karena angka ini fleksibel, dapat dibagi oleh banyak bilangan, 2, 3, 4, 5, hingga 6. Inilah warisan yang kita pakai sampai hari ini. 60 detik dalam semenit. 60 menit dalam sejam. Bangsa Babilonia bahkan telah menghitung akar kuadrat dan menyusun tabel-tabel matematika yang menyaingi buku pelajaran zaman sekarang. Dan semua ini ditulis di atas lempung tanah liat dengan simbol paku. Tidak ada kalkulator, hanya logika, ketekunan, dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Kita melompat ke Yunani, tempat di mana matematika menemukan jiwanya. Di tangan Pythagoras, matematika bukan lagi sekadar alat untuk mengukur, tetapi menjadi kunci untuk memahami alam semesta. Ia percaya bahwa musik, langit, dan bahkan jiwa manusia mengikuti aturan angka. Harmoni dalam musik itu adalah rasio, gerak planet, pola, kehidupan, matematika yang tersembunyi. Kemudian datang Archimedes. Ia bukan hanya matematikawan, ia seorang penemu, fisikawan, dan pemikir sejati. Ia menghitung luas lingkaran, volume bola, dan bahkan memperkirakan nilai pi hingga mendekati presisi modern. Semua tanpa kalkulator. Kisahnya tak berhenti di sana. Saat kota Sirakyus dikepung, ia menciptakan alat perang berbasis prinsip matematika. Ia membuktikan bahwa ide bisa menjadi senjata. Tapi mengapa semua ini penting? Karena matematika bukan hanya sejarah angka. Ia adalah fondasi seluruh peradaban. Tanpa matematika, kita tidak akan memiliki jam, kompas, peta, atau navigasi laut. Tidak akan ada arsitektur megah, teknologi modern, bahkan sistem pemerintahan yang terstruktur. Dalam setiap penemuan besar, roda, mesin uap, listrik, komputer, di baliknya selalu ada satu hal, perhitungan. Lebih dari itu, matematika adalah cara kita memahami dunia. Ia mengajarkan kita berpikir sistematis, mencari pola, menyusun logika, dan memecahkan masalah kompleks. Ia bukan sekadar pelajaran sekolah. Ia adalah lensa untuk melihat dunia. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari para pemikir kuno ini? Bahwa matematika adalah jembatan antara pemikiran dan penciptaan. Ia melampaui bahasa, budaya, dan waktu. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan umat manusia. Dan mungkin
Saat kita menatap masa depan, kita justru harus belajar dari masa lalu. Belajar untuk bertanya seperti Archimedes, mengamati seperti Pythagoras, membangun seperti orang Mesir. Karena mungkin kita juga sedang membangun sesuatu yang akan dikenang ribuan tahun ke depan. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah menurutmu matematika memang bisa menjelaskan segalanya? Atau masih ada misteri yang tak bisa disentuh angka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya di seri Sejarah, Dunia, dan Matematika.